Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa pagi hari ini kita akan melaksanakan PJJ Online. Mudah-mudahan penang berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik ayah, mama, semua keluarga kita. Semoga semuanya terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Yang pasti penang semuanya berharap tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya. Ikuti protokol kesehatan telah diatur oleh pemerintah. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan terlebih-lebih lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama menuliskan makna puisi, yang kedua sumber daya bahan tambang, yang ketiga perayaan keagamaan. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama menghargai prestasi, yang kedua kreatif, yang ketiga toleransi. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa sumber daya alam adalah kekayaan alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kita, untuk kesejahteraan warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Kita harus bersyukur dengan adanya sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kalian bersyukur? Usaha meraih cita-cita. Perhatikan gambar yang ada pada video. Pernahkah kalian membaca buku atau menonton film Laskar Pelangi? Bagaimanakah kesan kalian tentang cerita Laskar Pelangi? Cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih. Apakah impian besar kalian? Bagaimana usaha kalian untuk meraih mimpi besar kalian tersebut? Simaklah cerita tentang mimpi besar seseorang dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Andrea Hirata, penulis novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Nama lengkapnya adalah Andrea Hirata Seman Said Harun. Ia lahir di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Andrea Hirata merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said Harunayah dan N.A. Masturah. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin dan letaknya cukup terpelosok di Pulau Belitung. Tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan memang cukup mempengaruhi pribadi Andrea. Sedari kecil, ia mengaku lebih banyak mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak memperlihatkan keprihatinan. Andrea tumbuh seperti halnya anak-anak kampung lainnya. Dengan segala keterbatasan, Andrea tetap menjadi anak periang yang sesekali berubah menjadi pemikir saat menimba ilmu di sekolah. Selain itu, ia juga kerap memiliki impian dan mimpi-mimpi di masa depannya. Seperti yang diceritakannya dalam novel Laskar Pelangi, Andrea kecil bersekolah di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan dan hampir rubuh. Sekolah tersebut cukup memprihatinkan, namun karena ketidakadaan biaya, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati pun harus menimba ilmu di bangunan yang tidak nyaman, Andrea Hirata tetap memiliki motivasi yang cukup besar untuk belajar. Di sekolah itu pula lah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di sekolah itu pula Andrea bertemu dengan seorang guru yang hingga kini sangat dihormatinya, yaitu Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tidak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupan Andrea. Perubahan dalam kehidupan Andrea diakuinya tidak lain karena motivasi dan hasil didikan Bu Muslimah. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Tidak heran, ia sangat mengagumi sosok Bu Muslimah sebagai salah satu inspirator dalam hidupnya. Menjadi seorang penulis pun diakui Andrea karena sosok Bu Muslimah.
Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-cita bersekolah di negeri seberang, Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Mendeklamasikan puisi. Andrea Hirata telah membuktikan mimpi besarnya. Ia mendapat banyak dukungan dari orang-orang di sekelilingnya untuk mencapai cita-citanya. Meskipun berasal dari keluarga miskin, bahkan tinggal di daerah terpencil, mimpinya telah menghantarkan kepada prestasi yang luar biasa. Bacalah puisi Laskar Pelangi dan pahamilah arti dan maknanya. Peta persebaran sumber daya bahan tambang. Andrea Hirata merupakan contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menjadi penghalang untuk mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea bekerja sebagai pegawai di penambangan timah Belitung. Karena gajinya kecil, ia tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah di Indonesia. Timah merupakan salah satu sumber daya alam. Selain timah, sumber daya bahan tambang apakah yang dimiliki Indonesia? Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang yang ada pada video. Berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang yang ada pada video, terdapat berbagai tambang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Mencari informasi perayaan keagamaan. Setelah mengetahui peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah yang dapat kalian simpulkan? Ternyata Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam. Tiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut dapat memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Selain keragaman sumber daya alam, terdapat juga keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia. Hal itu tentu saja menjadikan Indonesia negara yang unik. Sebagai negara yang unik, keragaman tersebut justru dapat meningkatkan kerukunan antara umat beragama. Dapatkah kalian menyebutkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia? Kalian tentu dengan mudah menyebutkannya, bukan? Kalian dengan mudah mengetahuinya dengan melihat kalender yang menandai kegiatan hari raya sebagai hari libur nasional. Apakah yang kalian ketahui tentang perayaan-perayaan agama 6 agama yang ada di Indonesia? Bagaimana cara umat beragama merayakan hari rayanya? Baik, anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan tentunya kita berdoa dan berharap semoga pandemi yang merambah dunia ini segera hilang dari dunia dan kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini adalah yang pertama, tuliskan nama penulis novel Laskar Pelangi. Yang kedua, tuliskan pekerjaan orang tua dari penulis novel Laskar Pelangi. Yang ketiga, tuliskan barang tambang yang ada di Indonesia. Yang keempat, tuliskan manfaat barang tambang. Yang kelima, tuliskan jarak yang ditempuh penulis novel Laskar Pelangi untuk sampai ke sekolahnya. Dan yang terakhir, bacakan puisi Laskar Pelangi yang ada di halaman 152. Baiklah anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya tetap semangat, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan jawaban Pak Endang tunggu di Google Classroom yang telah disiapkan. Itu aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.